Ayo, mari berikan dukunganmu kepada channel ini dengan cara klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video pembelajaran terbaru dari channel ini. Ayo bergabung dengan @Trubers. Halo, bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA ber-IPA Asik. Belajar IPA Asik bersama saya, Ibu Eka. Nah, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komennya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 tentang sistem gerak manusia bagian ketiga, yaitu tentang otot, cara kerja otot, dan kelainan pada otot. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak sendiri dan menggerakkan organ lain. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang kita bergerak. Berikut kita bahas dulu tentang bagian-bagian dari otot. Otot memiliki 3 lapisan, yaitu epimisium, merupakan lapisan luar berupa selaput pembungkus otot. Kedua, perimisium, merupakan lapisan tengah, yaitu berfungsi mengelilingi masing-masing vesikula. Ketiga, endomesium. Endomesium merupakan lapisan dalam mengelilingi sel-sel otot. Di dalam endomesium terdapat sel-sel otot yang membentuk serabut otot. Dan ada juga vasikula yang merupakan kumpulan dari sel-sel otot. Lalu ada pembuluh darah dan ada bagian otot yang melekat pada tulang yang kita sebut dengan tendon. Tendon dibedakan jadi 2, ada insersi dan ada origo. Bedanya, insersi adalah tendon yang dapat digerakkan. Kalau origo, bagian tendon yang tidak dapat digerakkan. Ada 3 kemampuan otot. Kemampuan itu adalah kemampuan khusus. Antara lain, 1. Kontraktibilitas, 2. Ekstensibilitas, 3. Elastisitas. Apa beda ketiganya? Kontraktibilitas adalah kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Ekstensibilitas yaitu kemampuan otot melakukan gerakan kebalikan akibat dari kontraksi. Dan elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke posisi semula setelah berkontraksi atau yang kita kenal dengan relaksasi. Sifat kerja gerak otot. Ada 2, yang pertama adalah sinergis dan yang kedua antagonis. Kita bahas terlebih dahulu tentang sifat kerja gerak otot, yaitu sinergis. Sinergis artinya cara kerja dari 2 otot atau lebih yang sama-sama berkontraksi dan sama-sama berelaksasi. Contohnya, otot pronator, yaitu otot pronator teres dan pronator quadratus yang terletak pada lengan bawah. Ini gambar otot. Ini ada otot pronator teres dan pronator quadratus. Pronator quadratus di sini, pronator teres di sini, yang dikenal juga dengan otot supinator. Akibat dari gerakan otot ini, terjadilah gerakan menelungkup dan menengadah telapak tangan seperti pada gambar. Jadi tangan kita bisa menengadah menelungkup, berarti itu akibat dari kerja dari otot pronator teres dan quadratus. Yang kedua adalah antagonis, yaitu cara kerja dari 2 otot atau lebih, di mana jika salah satu ototnya berkontraksi, maka otot yang lainnya berelaksasi. Contohnya adalah otot bisep dan otot tricep, yaitu otot yang terletak di lengan atas tangan kita. Perhatikan, bagian depan merupakan otot bisep dan bagian belakang merupakan otot tricep. Jika bisepnya berkontraksi, maka tricep akan relaksasi. Otot bisep disebut flexor,
Karena saat berkontraksi terjadilah gerak fleksi, artinya menekuk. Jika bisepnya yang berelaksasi, maka trisep akan kontraksi. Nah, otot trisep disebut ekstensor karena saat berkontraksi terjadi gerakan ekstensi atau meluruskan. Perhatikan gambar di depan, itu adalah gerakan fleksi dan ekstensi akibat kerja otot bisep dan trisep yang antagonis. Berikutnya adalah macam-macam otot. Otot itu terdiri dari 3 macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Ketiganya memiliki perbedaan, tapi juga ada persamaannya. Yang pertama dari segi bentuk. Untuk otot lurik, bentuknya adalah silindris. Untuk otot jantung, bentuknya silindris tapi bercabang. Kalau otot polos, bentuknya gelendong dan halus. Setiap otot memiliki inti. Letak inti juga merupakan perbedaan dari ketiga otot ini. Untuk otot lurik, intinya banyak di pinggir. Sementara otot jantung, intinya cuma satu ada di tengah. Dan otot polos juga satu letaknya di tengah. Di manakah letak dari otot rangka atau otot lurik, jantung, dan polos? Untuk otot lurik, letaknya melekat pada rangka atau menempel pada tulang. Untuk otot jantung, letaknya di jantung, dan otot polos itu membentuk organ-organ tubuh bagian dalam, seperti ginjal, lambung, usus, dan sebagainya. Bagaimana cara kerjanya? Untuk otot lurik, dia melekat pada tulang dan kerjanya disadari. Artinya di bawah kendali oleh otak. Sementara otot jantung dan otot polos itu kerjanya tidak disadari karena tidak dikendalikan oleh otak. Beberapa contoh gerakan dari otot. Yang pertama, fleksi berarti membengkokkan. Yang kedua, ekstensi berarti meluruskan. Pada video sebelumnya sudah dibahas bahwa fleksi itu gerakan membengkokkan akibat kontraksi otot bisep dan ekstensi itu meluruskan akibat kontraksi dari otot trisep. Nah, ini gerakannya. Fleksi, ekstensi. Yang kedua, pronasi dan supinasi. Pronasi artinya gerakan menelungkup, supinasi artinya gerakan menengadah. Contohnya, akibat kerja dari otot pronator, teres, dan quadratus tadi. Ya, akibatnya telapak tangan bisa menengadah dan telapak tangan bisa menelungkup. Menengadah berarti supinasi dan menelungkup berarti pronasi. Berikutnya, abduksi dan adduksi. Abduksi berarti menjauhi sumbu tubuh dan adduksi berarti mendekati sumbu tubuh. Contohnya gerakan pada kedua tangan. Kamu perhatikan gambar. Saat tangan menjauhi sumbu tubuh berarti kita melakukan gerak abduksi. Dan saat tangan mendekati sumbu tubuh berarti kita melakukan gerakan adduksi. Gerakan otot berikutnya adalah depresi dan elevasi. Depresi artinya menurunkan suatu struktur dari organ. Dan elevasi mengangkat suatu struktur dari organ. Contohnya pada kepala. Saat kita menengadah, kepala kita angkat ke atas itu berarti elevasi. Dan saat kepala kita menunduk ke bawah itu disebut dengan depresi. Kamu ingat orang depresi biasanya menunduk ke arah bawah. Dan ini berlaku juga pada bahu. Saat bahu kita naikkan ke atas itu adalah elevasi dan saat turun ke bawah adalah depresi. Berikut kita akan bahas tentang gangguan dan kelainan pada otot. Pertama adalah atrofi. Atrofi merupakan suatu keadaan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Dikenal juga dengan otot mengecil. Kedua, hipertrofi. Hiper berarti besar, di mana otot menjadi lebih besar dan lebih kuat. Hipertrofi otot dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan, seperti bekerja dan berolahraga. Salah satu contohnya lagi adalah binaragawan atau binaragawati
yang dikenal dengan istilah hipertrofi. Yang berikutnya adalah tetanus. Tetanus adalah otot yang terus-menerus berkontraksi akibat serangan bakteri Clostridium tetani. Lalu ada polymyelitis atau penyakit karena virus yang merusak saraf yang berkoordinasi dengan otot anggota gerak bawah. Ini yang kita kenal dengan poliomyelitis, ini penyebabnya adalah virus polio. Berikutnya adalah kaku leher atau stiff, terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Lalu, miastema gravis. Miastema gravis ini adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur, sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Lalu ada lagi hernia abdominalis, terjadi karena sobeknya dinding otot perut, yang mengakibatkan usus turun ke bawah masuk ke rongga perut. Nah, demikianlah pembahasan materi IPA kali ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran IPA berikutnya. Setelah nonton, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komennya ya. Thank you. Terima kasih.